Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Baik, untuk topik berikutnya yaitu energetika. Apa itu energi? Yaitu panas. Ya, apa guna energi? Untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi segala sesuatu harus ada energi. Kemudian energetika. Apa energetika? Adalah perpindahan panas. Contohnya misalnya kita menyentuh, yaitu tempat penaikan air panas. Maka bagaimana? Tentu terasa panas. Berarti perpindahan dari panas dari tempat pemanasan air dengan tubuh kita. Itu dia energetika. Panas reaksi pada tekanan yang tetap dinyatakan dengan entalpi. Contohnya pada proses pembakaran, bagaimana menghitung besar energi yang dihasilkan dan bagaimana hubungannya dengan lingkungan, ini dapat kita pelajari dalam termokimia. Bagaimana pula termokimia? Termokimia berasal dari kata termos dan kimia. Apa itu termos? Panas atau juga kalor. Kimia, reaksi-reaksi kimia. Maka termokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang menyerap dan melepaskan panas atau kalor. Termokimia adalah bagian dari termodinamika. Apa termodinamika? Perpindahan dan perubahan energi. Berarti nanti dapat dihitung berapa energinya dan bagaimana perubahannya. Kemudian ada dua jenis energi. Satu energi potensial, energi diam, energi yang harus dimiliki oleh suatu zat. Dan nanti energi ini adalah bisa diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Dua, apa energi kinetik? Yaitu energi gerak yang dimiliki suatu zat untuk menggerakkan kerja mekanik. Energi ini bergantung pada massa dan kecepatan suatu zat. Dalam termokimia ada dua, yaitu sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Yang mengadakan reaksi dan terjadi perubahan energi. Apa itu lingkungan? Yang terdapat di sekitar sistem atau di luar sistem. Gambar kita lihat, inilah suatu reaksi eksoterm. Bagaimana eksoterm? Sistem mengadakan reaksi A tambah B menjadi C tambah D, delta hanya minus 100. Berarti hanya positif 100. Ya, terjadi panas atau terjadi reaksi atau pelepasan panas dari sistem ke lingkungan. Ya, sistem mengadakan yaitu reaksi. Hasilnya positif, berarti terjadi pelepasan panas, eksoterm. Bagaimana yaitu untuk endoterm? Kebalikan daripada eksoterm. Sistem mengadakan reaksi delta H positif, hanya negatif, berarti dia kekurangan panas, kekurangan energi. Dari mana diambil? Yaitu dari lingkungan. Berarti dia penyerapan panas dari lingkungan sehingga dia mengadakan reaksi. Ini dia endoterm, penyerapan panas dari lingkungan. H0F-nya adalah negatif atau H0 reaksinya adalah negatif. Contohnya bisa kita ambil yaitu adalah reaksi NaOH tambah HCl. Kita masukkan dalam beker gelas atau wadah ya, lingkungan. Yang mana sistemnya? Tentu NaOH dengan HCl. Bereaksi antara NaOH dengan HCl. Itu sistem. Bagaimana hubungannya dengan wadahnya? Jadi kalau dihasilkan panas, maka wadahnya akan panas. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan ada 3. Satu, sistem terbuka. Bagaimana terbuka? Yaitu Ca tambah HCl akan menghasilkan CaCl2 tambah H2. Ada gas, maka panas. H2 ini akan terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Perpindahan apa? Panas. Panas yang dihasilkan oleh reaksi NaOH dengan HCl, sistem terbuka. Bagaimana pula yang tertutup? Yaitu reaksinya hanya terjadi perpindahan kalor, tidak terjadi perpindahan materi atau gas H2,
tetap dalam sistem. Berarti tidak dihasilkan panasnya. Dihasilkan panas dalam sistem aja, tidak keluar daripada sistemnya. Ketiga, sistem isolasi. Bagaimana pula sistem isolasi? Tidak terjadi perpindahan kalor dan perpindahan materi. Kenapa? Karena Ca tambah HCl menjadi CaCl2 tambah H2 gas terdapat dalam termos. Tidak bisa dikeluarkan, maka tak terasa panas karena dia terisolasi. Jenis-jenis kalor dalam termokimia yaitu ada 5. Satu yaitu perubahan entalpi pembentukan. Pembentukan berarti membentuk satu mol zat dari unsur-unsurnya, terjadi penyerapan atau pelepasan panas. Contohnya, persamaan termokimianya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Delta H-nya adalah 100 kJ positif, berarti H reaksinya adalah negatif 100. Dari harga H negatif 100 berarti reaksi ini adalah reaksinya endoterm, H negatif. Kemudian H0, delta H0 di sini adalah positif 100 kJ. Delta H0F-nya tadi adalah untuk membentuk 1 mol. Ini adalah zat yang dibentuk. Ya. Zat yang dibentuk ya 100. Sementara untuk yaitu pembentukan 1 mol, 2 mol 100. Berapa kalau 1 mol? Berarti 100 dibagi berapa? 2. Positif. Berarti dia 50 kilojoule per mol. Positif. Berarti di sini untuk H0 tadi, untuk delta H 100, H0 bagaimana? Minus 100 kilojoule. Berarti reaksinya endoterm. H0F-nya bagaimana? Berarti dia juga minus 50 kilojoule per mol. Ini untuk reaksi pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan. Yang kedua, perubahan entalpi peruraian. Peruraian berarti kebalikan daripada pembentukan. Berarti mol yang diuraikan 1 mol. Ini zat yang diuraikan. Yang diuraikan 1 mol menjadi unsur-unsurnya H2 dan setengah O2. 1 mol. Berapa delta H0-nya? Minus 100. Maka di sini itu adalah minus 100 kilojoule. Berapa delta H0D-nya? Berapa perubahan entalpi peruraiannya? 1 mol. Juga 1 mol. Berarti delta H0D-nya sama dengan delta H0. Juga minus 100 kilojoule. Bagaimana untuk H0-nya? Berarti dia positif 100 kilojoule. Bagaimana untuk HD0-nya? Juga positif 100. Di sini kita lihat adalah untuk H0 positif. Berarti reaksinya adalah exotherm. Ya? Exotherm. Ada endo, ada exo. Endo H negatif, delta H positif. Exo delta H0 negatif, hanya adalah positif. 3. Perubahan entalpi pembakaran. Pembakaran berarti 1 mol zat dibakar dengan apa? Oksigen. Berarti adalah zat yang dibakar 1 mol. Bagaimana persamaan termokimianya? C4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O, delta H positif 50. Delta H positif 50 berarti bagaimana hanya minus 50. Berarti dia endoterm. Kemudian disamakan reaksinya. C1 hanya 4 dikali 2. Berapa O-nya? 2 tambah 2. Berarti dia 4. Maka 2. Ya. Baru keempat, perubahan entalpi netralisir. Dinetralisir berarti asam dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Delta H-nya negatif 200 kilojoule. Negatif berarti hanya positif.
berarti juga dia adalah eksoteran. Kita samakan reaksinya Na1 hanya 1 2 O-nya 1 berarti sudah setara. Tidak usah diisi koefisien lagi. Yang kelima, perubahan entalpi pelarutan. Berarti suatu zat dilarutkan. Berarti ditambahkan dengan H2O. Contohnya NaCl ditambah H2O akan menjadi ion NaCl. Ion berarti dia aktif, ya, larutan. Ini juga larutan. Cl negatif, berapa delta H0P-nya? 5 kJ per mol. Inilah jenis-jenis daripada kalor pada termokimia. Kemudian ada 7 molekul diatomik, itu maksudnya adalah 7 molekul diatomik itulah sudah berwujud gas, yaitu H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Contoh soal, N2 tambah H2 menjadi Na3, delta H0-nya 150 kilokalori. Hitunglah delta H0F untuk 3,4 gram Na3, di mana ARN 14H1. Bagaimana jawabnya? Kita lihat dulu ya. Jawab, yaitu kita setarakan. N2 berarti 2. Berapa H-nya? 3. Berarti di sini membentuk 2 mol. Ya, membentuk 2 mol. Maka untuk membentuk 2 mol amoniak, gas amoniak, ya, gas amoniak, yaitu delta H0-nya 150 kilokalori, membentuk 2 mol. Ya. Kemudian bagaimana untuk membentuk 3,4 gram Na3? Kita cari dulu N daripada NH3, yaitu kita lihat yaitu 3,4. Mr daripada NH3, berarti yaitu NH3 17. Mr-nya enak. Jadi 14 kali 1 tambah 3 kali 1 berarti 17. Berarti dia 0,2 mol. Maka untuk 0,2 mol NH3 adalah, yaitu kita lihat tadi 2 mol dia sekian, maka 0 per 2 dikali berapa? Tentu 150 kilokalori. Nah, berapakah ini? 0,2 berarti 0,1 dikali 150 kilokalori. Berarti dia 15 kilokalori. Inilah untuk menghitung yaitu pembentukan 3,4 gram NH3. Contoh soal berikutnya. Tuliskan persamaan termokimia dari peruraian gas amoniak menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen memerlukan kalor 4,6 kJ. Nah, jawabnya adalah termokimia amonia. Apa tuh amonia? Tentu NH3. Gas diuraikan berarti menjadi N2 gas tambah H2 gas. Diuraikan berarti dia 1 mol. Inilah zat yang diuraikan. Ya. Zat yang diuraikan. 1 mol. Berapa N-nya? N1. Maka di sini harus setengah. Setengah kali 2, 1. H3 di sini hanya 2. Berarti dia 3/2. Memerlukan kalor, memerlukan berarti dia H positif. H memerlukan adalah hanya apa? Negatif, ya, hanya. Ya, hanya negatif, ya. Kita lihat di sini negatif, delta H-nya bagaimana? Positif. Berapa? 4,6 kilojoule. Ya, memerlukan berarti dia minus. Ini dia 4,6 kilojoule. Jadi kalau H negatif, bagaimana delta H-nya? Pasti dia positif. Ya. Yang ketiga, pada reaksi pembakaran 360 gram arang, C delta H0C-nya minus 390 kilojoule per mol. 390 per mol. Hitunglah kalor reaksi. Tadi adalah perubahannya 390. Kalau reaksi
pada pembakaran ini. Maksudnya pembakaran 360 gram arang tadi. Maka kita jawab ya, jumlah mol C atau arang. Bagaimana menghitungnya? Tentu berat arang 360 per AR arang 12, berarti dia 30 mol. Jadi delta H ya, perubahan entalpi untuk pembakaran 360 gram atau 30 mol ya, sama dengan 30 dikali minus 390 kilojoule. Berarti dia 11.700. Ini minus, berarti minus 11.000 minus 11.700 kilojoule. Bagaimana untuk kalor reaksinya? Berarti kalor reaksinya adalah minus, jadi apa? Plus 11.700 kilojoule. Kenapa? Karena di sini kita lihat H reaksi sama dengan minus delta H reaksi. Jadi kalau tadi delta H-nya negatif, berarti H-nya jadi positif. Baik, untuk mengetahui sampai di mana daya serap kamu, di sini ada dibuat latihan soal ada 2. Mudah-mudahan dapat kamu kerjakan dengan baik. Baik, untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.